Bapak Ibu pemirsa Batik TV yang kami hormati, pada kesempatan ini kembali kita bersama di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Sebelum kita lanjutkan, terimalah terlebih dahulu salam keimanan di dalam agama Konghucu, salam kebajikan, Wete Tong Tien Sancai. Pemirsa yang terkasih, sebelum berlanjut di acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadirat Wang Tien Sangti, Kalik semesta alam, di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Gongce dipermuliakanlah. Ya Wang Tien, pada kesempatan ini kami berdoa, berilah kami kekuatan di dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan kami pun berdoa, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, agar senantiasa kami dapat tekun belajar, senantiasa dapat menjalankan dengan baik ajaran-ajaran Nabi. Ya Wang Tien, kami berdoa bagi pimpinan bangsa kami untuk senantiasa di dalam rahmat dan bimbingan Tien. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Kami yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Wang I Sangti Wei Tien Yute, Wang I Sangti Wei Tien Yute Sancai. Pemirsa Batik TV yang kami hormati, di dalam acara Cahaya Rohani ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu sembahyang Tongce atau Tangcek. Para tojin sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, Tongce adalah salah satu bagian dari 4 musim yang kita senantiasa lakukan selama 1 tahun penuh, yaitu diawali dengan yang pertama adalah memperingati musim semi atau sembahyang saat musim semi. Apa itu? Itu adalah perayaan Imlek atau tahun baru Gongceli, disambung dengan Chin Tien Kong. Yang terakhir adalah sembahyang Cap Gomeh. Itu untuk sembahyang musim semi. Yang kedua yaitu musim panas, atau kita sebut juga sembahyang Tuan U, atau kita juga sebut Tuan U Cie, yaitu biasanya dengan sesajian yaitu kue bacang ya. Yang ketiga adalah saat musim gugur, yaitu Chong Ju Cie. Nah, yang terakhir itu adalah saat musim dingin, yaitu sembahyang Tongce atau Tangcek. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa itu Tongce? Para tojin dan pemirsa yang terkasih, perayaan Tongce yaitu pada musim dingin itu dilakukan tanggal 22 Desember. Itu adalah dengan perhitungan yaitu penanggalan Masehi atau yang disebut juga Yangli. Nah, bedanya apa? Para tojin dan Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, bahwa di dalam agama Konghucu itu kita di dalam merayakan atau persembahyangan ada 2 perhitungan penanggalan. Yang pertama adalah kita memakai Gongceli atau Yangli, atau juga Inli dan Masehi. Apa itu contohnya? Kalau seperti kita menggunakan Gongceli atau Inli, itu seperti
perayaan musim semi, yaitu Sianggwe Juit atau tanggal 1 bulan 1 Kong Celi. Nah, sedangkan pada musim panas yaitu Tuan U, itu pun juga kita menggunakan penanggalan Kong Celi. Nah, sedangkan yang menggunakan penanggalan Yanglik atau Masehi itu adalah tanggal 22 Desember itu. Nah, kenapa? Apakah ada tanggal lain? Ada. Saat kita persembahyangan Jingming, itu pun juga menggunakan penanggalan Masehi. Nah, berarti dari ajaran agama Konghucu atau di dalam persembahyangan ritual, itu kita menggunakan 2 penanggalan, yaitu penanggalan Kong Celi dan penanggalan Masehi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, apa itu Imlek atau Kong Celi dan apa itu Masehi? Perbedaannya adalah kalau kita penanggalan Kong Celi itu dihitung atau kita menggunakan perhitungan bulan mengelilingi bumi atau juga kita sebut lunar system. Sedangkan kalau Masehi itu menghitungnya dari mana? Yaitu dari bumi mengelilingi matahari. Itulah yang disebut penanggalan Masehi. Nah, para tusin sekalian, bahwa tanggal 22 Desember yang kita merayakan atau persembahyangan Dongce, itu tidak hanya persembahyangan Dongce yang memberikan atau menggambarkan saat musim dingin, tapi ada 3 macam, ada 2 lagi. Yang kedua adalah merayakan atau memperingati hari Genta Rohani. Dan yang ketiga adalah memperingati wafat Nabi Gongce. Para tojin sekalian yang kami hormati dan Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan peringatan apa saja yang dilakukan pada tanggal 22 Desember. Yang pertama seperti tadi yang kami sampaikan yaitu sembahyang Dongce yang sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Apa itu sembahyang Dongce? Sembahyang Dongce dilakukan pada saat musim dingin yang paling dingin. Pada waktu itu adalah di belahan bumi utara yang termasuk yaitu negara di mana Nabi Gongce hidup, yaitu di Chongguo. Itu adalah musim dingin yang paling dingin, yaitu pada tanggal 22 Desember. Pada saat itu adalah sinar matahari tepat di atas garis balik 23,5 derajat lintang selatan. Makanya pada saat itu adalah sangat dingin sekali. Nah, seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa kita selalu memperingati 4 musim. Nah, inilah musim yang terakhir, yaitu musim dingin yang dilakukan pada bulan Desember. Yang kedua adalah peringatan Hari Genta Rohani. Ini sangat penting buat kita semua sebagai umat agama Konghucu. Apa itu Hari Genta Rohani? Hari Genta Rohani adalah peringatan
pertama kali Nabi Gongce mengembara ke berbagai negara selama 13 tahun. Bukan waktu yang sedikit, para tujuan sekalian, bahwa Nabi Gongce mengembara ke berbagai belahan negeri untuk apa? Yaitu untuk menyampaikan firman Dien, ajaran Rukjiao kepada masyarakat umum, juga kepada para raja pada saat itu. Seperti yang tersirat di dalam Luan I 3 atau Sabda Suci 3 bab 24 ayat 3 yang tertulis sebagai berikut. Saudara-saudaraku, mengapa kalian nampak bermuram durja? Karena kehilangan kedudukan. Sudah lama dunia ingkar dari jalan suci. Kini Dien, Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan guru selaku boktok atau genta rohani. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa pada saat itu Nabi Gongce mulai mengembara dan mengembangkan, menyempurnakan ajaran Rukjiao dan menyampaikan firman Dien, sehingga pada saat itu Nabi Gongce mendapatkan titel atau mendapatkan sebutan yang terhormat, yaitu Dien Ce Mu Tuo. Apa itu? Yaitu genta rohani Dien, Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang kedua. Sedangkan yang terakhir adalah peringatan hari wafat Mengce. Siapakah Mengce ini? Mengce adalah seorang rasul yang hidup 107 tahun setelah Nabi Gongce wafat. Nabi Gongce lah yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran-ajaran Rukjiao hingga sekarang menjadi satu ajaran budi pekerti, ajaran kebajikan yang kita anut dan kita yakini hingga sekarang. Itulah Rasul Mengce. Beliau adalah seorang anak yang sudah tidak punya ayah atau papa, dan yang membesarkan adalah ibunda beliau, yaitu Ibunda Mengce, yang sempat berpindah 3 tempat untuk rumahnya. Yang pertama adalah di lokasi pemakaman, yang kedua di lokasi pasar, yang terakhir adalah di dekat sekolahan. Disitulah Nabi Gongce belajar dan dididik oleh ibunda sampai menjadi seorang rasul, penerus dan penyempurna ajaran Konghucu atau Rukjiao. Itu adalah ketiga dari peringatan di dalam persembahyangan Dongce yang langsung. Pertama adalah tadi sembahyang Dongce, kedua adalah peringatan Hari Genta Rohani, dan yang ketiga adalah wafat Rasul Mengce. Para tujuan sekalian yang terkasih, di dalam perayaan ini banyak mengandung makna. Yang pertama adalah kita jangan lupa untuk memperingati persembahyangan di dalam memperingati Hari Dongce, yaitu kita memahami kebesaran Dien, hukum Dien,
yang senantiasa ada, yaitu di 4 musim yang tadi telah saya jelaskan di awal. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Kembali lagi di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Para tojin yang terkasih, kembali di dalam acara kita sampaikan tema tadi, yaitu sembahyang Tongce. 3 rangkaian upacara sudah saya jelaskan tadi, yaitu sembahyang Tongce, Hari Genta Rohani, dan memperingati wafat Rasul Mengce. Nah, pertanyaannya, persembahyangan ini sesajiannya apa? Ya, kalau saat kita musim semi atau di dalam acara sembahyang Imlek, tahun baru Imlek, kita biasanya mengenal dengan kue keranjang. Yang kedua yaitu musim panas, Tuan Ucie, kita menggunakan sesajian yaitu kue bakcang. Yang ketiga yaitu sembahyang Chongjucie, kita memperingati dengan persembahan kue bulan. Nah, yang terakhir adalah sembahyang Tongce. Apa itu sesajiannya? Itulah ronde. Para tojin sekalian yang terkasih, banyak orang tidak tahu bahwa ronde itu dari mana. Ternyata ribuan tahun yang lalu saat Nabi Kongce masih hidup, itu sudah mengenal ronde. Jadi ronde itu adalah makanan yang disajikan pada saat sembahyang Tongce. Nah, para tojin sekalian, kadang orang menggunakan ronde berwarna-warni, sedangkan kita sebagai umat Konghucu, kita menggunakan 2 warna, yaitu warna merah dan putih. Melambangkan apa? Itu melambangkan makna yin yang, positif dan negatif. Dan berapa banyak kita menggunakan? Kadang itu menjadi pertanyaan juga bagi kita semua. Yang dipakai adalah 12 ronde kecil dengan 2 warna, yaitu merah dan putih, yang melambangkan yaitu 12 bulan selama 1 tahun, dan 1 yang besar berwarna merah, itu adalah melambangkan berkah dari dian yang terbesar di musim dingin, yaitu saat persembahyangan Tongce. Itulah sesajian yang dipakai saat kita ritual atau sembahyang Tongce. Para tojin sekalian, di dalam peringatan Hari Genta Rohani yang kedua, itu apa makna yang kita ambil? Bahwa pada saat itulah Nabi Kongce bersemangat mengembangkan ajaran Rujyo bagi kita semua, hingga beliau
mendapat sebutan kehormatan yaitu Dience Mutuo. Yang terakhir yaitu saat memperingati wafat Rasul Mengce, apa yang kita dapatkan dari makna itu? Yaitu pendidikan seorang ibu sangat penting bagi kemajuan seorang anak. Contoh yang diberikan oleh Ibunda Mengce kecil, apa itu? Yaitu keteladanan, lalu kerajinan, dan juga bertanggung jawab. Saat Mengce kecil, apa yang membuat beliau semangat di dalam melaksanakan belajar? Ada satu cerita, para tujin sekalian. Saat Rasul Mengce kecil bersekolah, beliau pulang sebelum waktunya. Jadi sekolah belum selesai, Mengce kecil pulang ke rumah. Apa yang dilakukan Ibunda Mengce? Inilah yang menjadikan sebuah teladan bagi beliau, yaitu pada saat Ibunda Mengce menenun, belum selesai, beliau membuat selembar kain. Apa yang dilakukan di hadapan Mengce kecil? Beliau memotong di tengah-tengah benang itu, lalu Mengce kecil menangis. Dari situlah disampaikan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, termasuk di dalam belajar, kalau kita setengah-setengah dan tidak serius, akan menjadi sebuah kain yang tidak berguna seperti yang kain dipotong itu. Nah, itulah yang sangat menarik Bapak Ibu dan para tujin sekalian, makna dari peringatan wafat Rasul Mengce. Para tujin sekalian yang terkasih, sebagai kesimpulan di dalam tema saya Sembahyang Tongce, yaitu Hari Tongce, Hari Genta Rohani, peringatan wafat Rasul Mengce, itu adalah sebuah peringatan yang senantiasa harus kita cermati, harus kita dalami semua makna dari ini, terutama di dalam sembahyang Tongce. Saat itulah melambangkan kemuliaan, kebesaran, dan kasih Dien yang selalu melimpah untuk kita semua dalam rahmat, perlindungan kepada seluruh umat manusia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam acara Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama dengan sikap Pausim Pakte. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuang Tien. Kiranya apa yang kami lakukan senantiasa di dalam rahmat dan bimbingan Tien. Semoga di dalam peringatan persembahyangan Tongce, di dalam peringatan Hari Genta Rohani dan memperingati wafat Rasul Mengce, Tien senantiasa melimpahkan kepada kami semua, senantiasa hidup di dalam berkebajikan, penuh rahmat, berkah di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Kami yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Wang I Sangti We Tien Yute, Wang I Sangti We Tien Yute.
Sancai.